Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menyampaikan pesan dari Eyang Kubro Al-Amin Hasanah, Rabu 30 Maret 2002 jam 6.51 pagi dari Eyang Kubro Al-Amin Hasanah. Sejatine urip mono kesempatan sing paling berharga kanggone menungso calon ahli surga. Ini juga pakai bahasa Jawa. Emang banyak wali-wali Allah yang sudah ada di sana itu menggunakan bahasa Jawa. Sebab dia menurut dia kita itu adalah orang yang paling bodoh, maka dia selalu bahasa Jawa. Dianggap bahasa yang paling santun menurut dia. Tapi kita ya juga harus bisa memahami. Intinya nomor 1, ojo ndakoni apike wong liyan, marai nutup dalan urip lan patine. Jadi nomor 1 ini intinya kalau dijabarkan dalam bahasa Indonesia, hidup itu jangan sekali-kali mengambil ketenaran orang lain. Intinya seperti itu. Kalau ada kebenaran orang lain, suatu contoh, orang lain mengerjakan sesuatu yang benar, terus dialah yang mengakui, sapa sejatine sing gawe iki, sing gawe aku. Nah, itu suatu contoh kecil. Jadi hidup itu jangan sekali-kali kebaikan orang lain itu didakoni, diakui, mengakui kebaikan orang lain, padahal dia orangnya jelek. Intinya seperti itu. Nggak usah kita jelek juga jelek, goblok juga goblok, harus jujur. Wis goblok malah ngakoni apike liyan, nah itulah namanya orang yang dilaknat. Yang nomor 2, urip mono kudu nandur apik sing bisa slamet dunya lan akhirate. Intinya kita hidup di muka bumi itu harus selalu menanam baik, berperilaku yang baik, menanam budi pekerti yang baik. Jadi tidak seperti yang di atas tadi, kepengen apik wae ngantek apike liyan didakoni. Hidup yang sebenarnya itu selalu menanam baik. Istilahnya di dalam istilah Islam kita harus selalu berbudi pekerti yang baik, selalu beramal yang baik, tidak pernah istilahnya menjelekan satu sama lain. Kita harus mengikuti perjalanan dalam bentuk akhlakul karimah, sopan santun, adab asor di dalam istilah Jawa. Jadi harus serba santun, isinya di situ. Terus yang ketiga, wong urip iku aja gumampang nampa sedekah, kudune awakmu sedekahi demi awakmu sedekahi dhewe sing nampa etungan lan wilangan, sing tanpa hitungan lan wilangan. Emang bahasa Jawa itu sulit, padahal kita tahu orang Jawa. Intinya kita hidup itu tidak mudah menerima sedekah dari orang lain, melainkan kita sendiri harus selalu bersedekah yang tanpa hitungan. Bentuknya seperti itu.
Kalau kita selalu menerima sedekah terus, besok di sana bagaikan tukang apa sih sing ngeter-ngeterke ya, sebatas tukang paket. Berarti kalau kita selalu menerima sedekah yang sebanyak-banyaknya, kita besok di dalam akhirat sulitnya sudah setengah mati, malah membawa sedekah orang lain. Intinya kita di sana itu malah membawa koyo tukang paket grimjong tapi orang kerasa no. Padahal perjalanan akhirat kan sudah cukup sulit karena kita di dunia selalu menerima sedekah. Awake dhewe ora gelem nyedekai, malah nanti di sana menjadi tukang paket, tukang ngantarke seperti kantor pos, tukang paket dan kurir seperti itu. Jadi kita jangan sekali-kali menganggap mudah kita menerima sedekah dari orang lain. Tapi itu malah pekerjaan yang paling dicintai dan disukai orang banyak. Tidak kerja, makan cukup, jegrang, karena menerima sedekah orang lain. Itu di muka bumi, tapi besok di dalam perjalanan itu adalah perbuatan yang sangat menyulitkan kita di sana. Wong sing bener iku malah kudune awake dhewe disedekahi sing tanpa winates, tanpa hitungan, tanpa wilangan. Malah kita sering menerima sedekah. Itu hanya dia, aku tidak melarang. Intinya teman-teman kita semua sudah orang kecil, orang bodoh gawene nampa sedekah. Nah, itu yang enggak pas. Jangan sekali-kali dengan mudahnya kita menerima sedekah. Kalau menerima sedekah langsung dibelanjakan di jalan Tuhan. Terus langsung untuk dikembalikan di jalan Tuhan dalam bentuk apapun untuk membangun tempat fasilitas pengkajian, tempat masjid, pondok dan seterusnya itu tidak apa-apa. Kalau menerima sedekah untuk diri sendiri, itu orang yang sangat tidak pas. Di sana besok menjadi tukang paket, tukang kurir, atau tukang kantor pos. Siang malam mengantarkan, tapi dia tidak merasakan. Itulah suatu contoh kecil. Ini juga pesan dari Eyang Kubro Kasana, ini juga wali besar. Ini sudah hidup di sana. Berarti pesan-pesan yang seperti ini malah aku sangat yakin dan sangat percaya. Tapi teman-teman kita silahkan percaya ya silahkan, enggak masalah. Yang penting kita sudah disampaikan. Intinya di situ kita sebatas tugas menyampaikan dari pesan-pesan dari orang-orang akhirat. Tapi kalau kita menyampaikan salah ya kita nanti akan kita ulang kembali. Semoga apa yang kita sampaikan sama dan dibenarkan oleh orang-orang yang memberi ilmu kita. Dan nomor berapa Lek mau? 3. Nah, ini langsung 4 ya. Ini pesan-pesan yang nomor 4. Yen lagi diparingi urip kudu ndelok ngisor dhuwur ngiwa lanengen. Yen ndelokke pati kudu lurus. Sapa sejatine aku lan kowe kabeh. Nah, ini bahasa Jawa. Yang dimaksud hidup itu harus bisa melihat sekitarnya. Yang dimaksud melihat sekitarnya, kita tidak menggunjing tapi mencontoh yang baik, yang kurang baik sebagai iktibar, jangan sampai kita menjalankan. Tapi di sekitar kita kalau ada yang baik kita harus meniru dan menjalankan. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Kita harus mau dikritik dan diberi saran,
Sebab orang yang bisa maju, bisa pinter, bisa benar, itu orang yang menerima kritik dan saran, tapi arahnya yang baik. Intinya seperti itu. Jadi kita harus selalu introspeksi. Apa kekuranganku? Jangan melihat kekurangan orang lain, kekurangan diri sendiri harus digali. Jangan melihat kekurangan orang lain. Kalau dia istilahnya ngajak berunding, ngajak musyawarah, kira-kira APE lah itu baru dijawab. Kalau kita yang mencari kekurangan orang lain, tidak melihat kekurangan diri sendiri, nanti kalau kita sudah diponis ajalnya, malah belum selesai tugas kita, itu yang malah yang tidak pas. Intinya kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita dan kekurangan kita, apa yang harus dibenarkan sesuai kritikan dan saran teman-teman kita semua. Itulah orang yang baik menerima kritik dan saran dari teman-temannya. Tapi jangan sekali-kali kita menerima kritik dan saran dari orang-orang munafik. Intinya di situ. Yang nomor 5, dandani akhlake kanca-kanca lan sedulur luwih mulya. Urip iku yen wis diawali bakhil kikir ini matanya sudah tidak nyampe. Nutup dalane urip pati lan uripe. Intinya orang-orang termasuk kita sendiri, intinya tidak menyinggung orang lain. Hidup itu jangan sekali-kali istilahnya mempunyai jiwa, mempunyai akhlak sing bakil, kikir, medit dan seterusnya. Ini seperti tadi intinya. Wong nampa sedekah terus malah awake dhewe mau sedekah, nentuk sedekah medite rak karu-karuan. Lah, di sini ini loh orang yang rugi di bumi maupun di akhirat nanti. Gawene nampa sedekah malah dekne sing disedekahi luwih medit. Lah, itulah orang-orang calon terlanat di akhirat nanti. Intinya seperti itu. Terus yang terakhir, intine luweh becik hati-hati laku lan tumindak sing prasaja. Ini yang nomor 7, ini juga semuanya bahasa Jawa. Aku sendiri kesulitan. Wong Jawa ra iso ngomong Jawa sing halus. Nek basa kasar sih gampang. Ini bahasa-bahasa orang dahulu, ini sulit. Jadi intinya kita hidup itu harus selalu hati-hati. Laku lan tumindake sing prasaja. Jadi kita hidup ini istilahnya sederhana. Tidak usah muluk-muluk merasa jadi orang yang pinter, menjadi orang yang lebih, itu malah nanti kita tersesat, semua amalnya hancur di sana. Jadi intinya hidup itu selalu prasaja, apa anane. Ibaratnya wong uripe kere, sombong, sok sugih, sok pinter, sok luweh. Nah, intinya menurut bahasa Indonesia itu sok-sokan. Urip yang selalu sok-sokan itu akan semuanya hangus amal kehidupannya di sana. Amal baiknya tidak ada yang bisa diterima karena hidupnya selalu sok-sokan. Lah wong kere berlagak kaya, goblok berlagak pinter. Ibaratnya seperti bleduk 29 bernapaskan kaya kiai, kaya wali. Nah, kehidupan yang seperti itu besok di sana itu terlanat. Semua amal baiknya hancur.
tidak ada yang diterima di sisi Allah. Jadi intinya hidup itu prasojo itu sederhana, opo anane, diparingi rezeki Gusti Allah yang bagaimana bentuknya, hidupnya harus disyukuri, jangan berlebih-lebihan. Wong cilik diberi rezeki sithik ya harus diterima apa adanya, ndak usah sok-sokan terus dinggo pangan enak-enakan ben dialem wong ben dan seterusnya, hancur seluruh amalnya. Dan nanti akhirnya dia disesatkan oleh Allah, diberi kesesatan yang tidak pernah dicukupkan oleh Allah, itu karena sifat sok-sokan. Nah, intinya teman-teman dan bagi kita semua, hiduplah yang sangat sederhana, tidak usah berlebih-lebihan apa adanya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah harus hari akhir nanti dikembalikan di jalan Allah semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Sebab apa? Nanti diperhitungkan oleh Allah. Kamu kita beri hidup sekian, garam sekian, beras sekian, uang sekian, materi sekian. Terus kamu menjadi orang yang imannya hanya ibaratnya orang genep 100, tidak genep 100, kita akan diperhitungkan semua. Padahal seluruh fasilitas, roh dan jiwa, materi yang diberikan itu untuk fasilitas menuju jalan Allah yang sebenarnya. Terus malah duitnya tinggu liyane, bandane tinggu liyane, tidak dikembalikan di jalan Tuhan, kita di sana akan rugi dengan sendirinya. Akhirnya menyesal hidupnya di sana. Sudah menyesal di dunia karena sok-sokan, diberi serba kurang, terus di akhirat nanti juga menyesal karena hidupnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah yang ada pada tuntunan Al-Quran dan Rasul-Rasul wali-wali Allah dan guru-guru mursyid kita. Saya kira malam ini cukup sekian supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bisa menuntun roh dan jiwa kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat di akhir nanti. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.